Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa bini'matillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang insya Allah dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang singkat dan berbahagia ini, saya atas izin Allah dan hidayah dari Allah, insya Allah akan menyampaikan arti new normal yang terjadi pada negeri kita yang kita cintai ini. Adanya new normal diawali dengan adanya virus COVID-19 atau virus corona yang sudah membuat kita semua resah selama ini. Dengan adanya virus corona, seharusnya kita mampu mengkoreksi diri kita masing-masing, karena virus corona merupakan bencana yang Allah turunkan kepada kita. Kenapa Allah turunkan bencana kepada kita? Mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Al-ayah, shadaqallahul azim. Kata Allah dalam firman-Nya, apa saja nikmat yang kamu peroleh itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa saja bencana yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kalau kita mampu mengkoreksi diri kita masing-masing, sudah pasti banyak sekali kesalahan yang sudah kita perbuat selama ini, yang seharusnya kita harus rajin-rajin beristighfar untuk memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus memperbaiki diri, dan terus berdoa dan berusaha agar bencana yang terjadi di negeri kita ini segera hilang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali kita ke new normal. New normal merupakan upaya perbaikan diri yang awalnya kita mengabaikan kebaikan-kebaikan tersebut. Namun insya Allah dengan adanya new normal, kita mampu memperbaiki diri kita sendiri. Apa saja sih new normal yang sudah dianjurkan oleh negeri kita? Yang pertama, adanya new normal dianjurkannya kita untuk rajin mencuci tangan. Yang kedua, adanya new normal dianjurkannya kita untuk rajin memakai masker. Dan yang ketiga, adanya new normal dianjurkannya kita untuk berjaga jarak. Mencuci tangan. Sebelum adanya corona, sudah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mencuci tangan termasuk dalam kebersihan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "An-nadhafatu minal iman." Kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, kenapa mencuci tangan sangat penting bagi kita? Karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sudah mengabaikan cuci tangan, sudah mengabaikan pentingnya mencuci tangan. Dikala tangan kita kotor, dikala tangan kita bernajis, ada makanan, langsung kita pegang, langsung kita comot, langsung kita makan, langsung kita telan. Padahal banyaknya kotoran di tangan kita akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan banyaknya najis di tangan kita akan menimbulkan kemalasan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyaknya kotoran akan menyebabkan penyakit-penyakit yang timbul dalam tubuh kita. Dari penyakit tersebut, itu akan mengakibatkan kita tidak kuat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyaknya najis yang masuk ke dalam tubuh kita, mengalir di dalam darah kita, akan mengakibatkan kemalasan untuk beribadah kepada Allah. Dan dari akibat kita malas beribadah kepada Allah itu, kita akan lupa kepada Allah. Jikalau kita lupa kepada Allah, maka Allah akan murka kepada kita, sehingga Allah turunkan bencana kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah mengapa pentingnya mencuci tangan. Yang kedua, dengan adanya new normal, dianjurkannya kita untuk rajin memakai masker. Memakai masker selain menghindari kita dari kemaksiatan, tetapi memakai masker juga menghindari kita dari berbagai macam penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung dan mulut kita. Debu
tidak akan masuk melalui hidung dan mulut kita jikalau kita memakai masker. Udara yang sudah tercemar dengan virus dan yang lainnya tidak akan masuk melalui hidung kita, tidak akan masuk melalui mulut kita. Toh jikapun ada udara yang masuk ke dalam mulut dan hidung kita, itu sudah tersaring oleh masker yang kita pakai. Dan insya Allah kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita sakit, jangankan untuk kita beribadah, untuk kita melakukan aktivitas saja kita tidak akan mampu. Itulah sebabnya kenapa pentingnya memakai masker. Dan yang ketiga, adanya corona, dianjurkannya kita untuk berjaga jarak. Jaga jarak tidak hanya menghindari kita dari penularan virus corona, tetapi menghindari kita dari perbuatan zina. Sebab kenapa? Saat ini banyak sekali perbuatan zina yang terjadi. Sebab tidak adanya jarak di antara mereka. Sering kumpul sana-sini, sering dekat-dekatan sana-sini, yang akhirnya menjadi satu, maka lama-kelamaan akan menyebabkan perbuatan zina. Tetapi dengan adanya jaga jarak, insya Allah kita akan terhindar dari virus corona, dan kita juga akan terhindar dari perbuatan zina. Dan insya Allah perbuatan zina di negeri kita pun akan sedikit berkurang. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan banyaknya perzinahan, maka Allah akan murka kepada kita. Dengan murkanya Allah, Allah turunkan bencana kepada kita. Itu dari siapa? Bukan dari Allah, tetapi dari diri kita sendiri, dari kesalahan kita. Kan Allah sudah terangkan dalam firman-Nya, wala taqrabuz zina, tapi kita masih saja melakukan perbuatan zina. Apa saja yang dilarang oleh Allah, jangan coba-coba kita untuk melakukannya. Jikalau kita mencoba untuk melakukannya, maka kita sendiri yang akan terkena dampak tidak baiknya, akan terkena musibah dari perbuatan tersebut. Itulah mengapa kita harus rajin jaga jarak, agar kita terhindar dari virus corona dan kita juga terhindar dari perbuatan zina. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Jikalau ada kesalahan, ada kehilafan, ada kekeliruan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau ada benarnya, saya bersyukur kepada Allah, karena hal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah, wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.